latar belakang dan silsilah keluarga Raden Wijaya sebagai berikut. Jangan lupa like dan subscribe dulu, agar selalu menyimak sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Wijaya, nama lahirnya adalah Nararya Sanggrama Wijaya. Berasal dari dinasti Rajasa Kerajaan Singhasari. Menurut Negara Kertagama, tahun 1365, ia adalah cucu Mahisa Campaka, yang merupakan cicit Ken Angrok, pendiri Singhasari. Artinya garis keturunannya dari Ken Angrok, Ken Dedes, Mahisa Wongateleng, Mahisa Campaka, Diah Lembutal, Raden Wijaya. Raden Wijaya juga menikahi salah satu putri terakhir Kertanegara, ayah mertua dan raja terakhir Singhasari, sehingga sering disebut menantu Kertanegara. Beberapa versi legenda misalnya Babat Tanah Jawi bahkan menyebut akar keluarga Raden Wijaya ada di kerajaan Sunda. Tetapi sumber klasik Majapahit menekankan silsilah Jawanya seperti tersebut di atas. Silsilah Rajasa Singhasari adalah Ken Arok, Ken Dedes, putra Mahisa Wongateleng, Mahisa Campaka, Diah Lembutal, istri atau putri Mahisa Campaka, Raden Wijaya. Keruntuhan Singhasari dan pendirian Majapahit. Kerajaan Singhasari runtuh akibat pemberontakan Adipati Jayakatwang, Kediri pada ke-1292. Kertanegara tewas dan Raden Wijaya saat itu menjadi panglima kerajaan Singhasari, melarikan diri ke Madura atas bantuan Arya Wiraraja. Dengan tipu muslihat atas saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya menyatakan diri tunduk kepada Jayakatwang dan diterima kembali sebagai bawahan. Jayakatwang bahkan memberinya hutan tarik untuk ditebang. Saat membersihkan hutan tarik itulah ditemukan buah maja yang sangat pahit, hingga pemukiman baru tersebut dinamai Majapahit. Dari sinilah bermula kerajaan Majapahit tahun 1293 Masehi. Awalnya sebuah desa baru yang kemudian berkembang menjadi ibu kota kerajaan. Strategi politik dan militer, termasuk Mongol, Raden Wijaya memanfaatkan kekacauan pasca kejatuhan Singhasari untuk menyeimbangkan kekuatan. Ia membangun benteng pertahanan di Tarik, Trowulan, dan menjalin aliansi dengan pasukan Mongol, pimpinan Kubilai Khan, yang tadinya dikirim untuk menghukum Kertanegara. Raden Wijaya berjanji akan tunduk kepada Kubilai Khan jika pasukannya berhasil menaklukkan Jayakatwang. Maka 20.000 prajurit Mongol disertai bala bantuan Jawa dikerahkan menyerang Jayakatwang. Setelah Jayakatwang berhasil dikalahkan, Raden Wijaya segera berbalik menyerang secara mendadak pasukan Mongol. Serangan kejutan inilah memaksa pasukan Mongol mundur meninggalkan Jawa tanpa berhasil menduduki kerajaan Majapahit. Dalam pertempuran itu, Raden Wijaya menggunakan taktik serangan kilat dan gerilya. Serangan mengejutkan untuk melemahkan pasukan Mongol secara bertahap. Pasukannya memotong jalur mundur musuh dan menguasai sebagian besar jajahan Majapahit, sehingga pasukan Mongol terpaksa meninggalkan Nusantara pada tahun ke-1293. Masa pemerintahan dan pencapaiannya. Setelah mengusir pasukan Mongol, Raden Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit pertama dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana pada tahun ke-1293. Ia mulai menyusun pemerintahan Majapahit dengan mengangkat para panglima yang setia sebagai pejabat tinggi. Pada masa pemerintahannya, Majapahit berkembang pesat sebagai kerajaan maritim besar di Jawa Timur. Raden Wijaya juga mendirikan candi-candi untuk menghormati leluhur dinasti Singhasari, misalnya di Kompleks Antapura dan Candi Simping. Namun masa pemerintahannya tidak bebas konflik. Muncul pemberontakan internal yang dipelopori Mahapati yang menimbulkan perang saudara antara pasukan Majapahit melawan kelompok yang dipimpin oleh Ranggalawe, keponakan Raden Wijaya. Dalam pertempuran itu, Ranggalawe dan Lembu Sora, sahabat Raden Wijaya, tewas berperang. Raden Wijaya memerintah selama 16 tahun sebelum wafat tahun 1309. Menurut catatan Negara Kertagama, keturunan dan penerus tahta
dari pernikahannya dengan 4 putri Kertanegara, yaitu pertama Tribuaniswari, 2 Prajna Paramita, 3 Narendraduhita, 4 Gayatri. Raden Wijaya memperoleh beberapa keturunan penting. Putranya yang sulung, Jayanegara, sempat diangkat menjadi Raja Kediri tahun 1295 dan kemudian menjadi Raja kedua Majapahit. Setelah wafatnya Raden Wijaya, Putri Gayatri melahirkan 2 putri, yakni Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa, yang kelak menjadi penguasa Majapahit ketiga dan keempat. Tribuana naik tahta pada tahun ke-1328 singkatnya. Setelah Raden Wijaya mangkat tahun 1309, tahta Majapahit diwarisi oleh putranya Jayanegara dan selanjutnya dilanjutkan oleh keturunannya. Warisan sejarah dan budaya. Sebagai pendiri Majapahit, Raden Wijaya meninggalkan warisan besar bagi sejarah Indonesia. Kerajaan Majapahit sering dianggap masa keemasan akhir era Hindu-Buddha Nusantara. Negara Kertagama tahun 1365. Kakawin yang ditulis saat masa Majapahit secara khusus menggambarkan pemerintahan yang adil dan toleran, dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kebebasan beragama yang tinggi. Naskah ini bahkan telah diakui UNESCO dalam Daftar Memory of the World tahun 2013 sebagai warisan dokumenter dunia. Situs Purbakala Trowulan, bekas ibu kota Majapahit, juga dipelajari sebagai kawasan cagar budaya dengan berbagai artefak candi, prasasti, patung yang menggambarkan peradaban Majapahit. Frasa terkenal Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu, yang menjadi semboyan nasional, berasal dari Kakawin Majapahit, menegaskan bahwa warisan pemikiran kebinekaan Majapahit dipakai dalam identitas bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, Raden Wijaya dikenang sebagai tokoh pendiri dan penegak kerajaan besar, yang hingga kini menjadi simbol persatuan dan kejayaan budaya Nusantara. Sumber, riwayat dan silsilah Raden Wijaya, direkonstruksi dari prasasti dan naskah zaman Majapahit, antara lain Negara Kertagama, Pararaton, Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, serta penelitian sejarah dan arkeologi modern. Prasasti Kudadu ditemukan 1294 Masehi. Simak Kudadu untuk penduduk yang membantu Raden Wijaya saat dikejar Jayakatwang. Demikianlah sejarah Nusantara kali ini, dan nantikan sejarah Nusantara berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.